Zaman dahulu kala, sebelum saya lahir, itu saya itu adalah seorang guru, ya, seorang guru komputer ya, dulu ngajarin anak-anak itu lab komputer pemrograman. Sebelum jadi guru saya dulu kuliah, sekolah ya kayaknya umumnya orang tua saya menyekolahkan. Ya alhamdulillah keterima di Yogyakarta di UGM. Walaupun saya dulu kuliah di perguruan tinggi yang terkenal gitu kan, tapi tidak menjamin gampang dapat pekerjaan. Nah, sehingga waktu lulus bingung, melamar kerjaan nggak keterima. Tapi memang dasarnya orang niat melamar kerjaan. Karena singkat cerita, akhirnya biar tidak dikira nganggur, saya ngambil pendidikan lagi. Kan harusnya S1, kalau melanjutkan kemana? S2. Nah ini saya melanjutkannya ke D1. Jadi sekolah komputer turun ya, D1. Pokoknya biar dikira nggak nganggur lah gitu kan. Nah setelah itu program 1 tahun. Setengah tahun berikutnya saya memberanikan diri melamar menjadi asisten dosen lah di lembaga itu dan akhirnya diterima. Wah seneng kan pertama kali ya dapat pekerjaan dan gajinya itu lebih tinggi dari pegawai negeri. Karena swasta lebih tinggi dari pegawai negeri, seneng dan saya termasuk orang yang maniak kerja. Seneng. Jadi kalau pagi jam 8 itu ngajar sampai sore jam 4. Saking senengnya karena dapat penghasilan itu pasti saya ngambil jam lembur karena siswanya banyak sampai malam hari saya minta jam lembur itu kok seneng banget karena gaji lemburan itu lebih besar daripada gaji pokok terus berlangsung terus seneng gitu kan. Nah kemudian saya akhirnya menikah, singkat cerita punya anak dan anak saya termasuk keturunan bangsawan ya, bangsa Tangiawan. Otomatis kenapa? Karena anak saya itu tidurnya mesti subuh itu baru tidur. Jadi siang tidur gitu, nanti sore sampai hilang subuh itu belum main gitu senangnya. Lah kan saya kasihan sama istri. Nah akhirnya saya yang gantian menemani anak. Nah Anda bisa bayangkan kan, saya tidurnya itu habis subuh, tapi jam 8 harus berangkat kantor. Kalau ke kantornya cuma di balik meja, tidur ya tinggal tidur aja lah. Lah ini ngajar, gimana kita mau tidur? Ya masa anak-anak sekalian, adik-adik ini loh, kan nggak enak gitu kan. Nah itu yang mulai menyiksa, mulai merasakan siksaan yang terberat itu di situ. Nah di saat itu ceritanya metode karo Pak Iksan. Dipinjami buku oleh siswa saya sendiri. Gitu loh. Jadi saya yang mau niru-niru. Dipinjami bukunya itu membahas mengenai passive income dan active income. Itu judulnya apa yang biar bukunya tali aku. Bukunya itu pokoknya bercerita tentang ada penghasilan yang bersifat aktif, ada yang bersifat pasif. Nah, bukunya di situ menceritakan ciri-ciri orang yang penghasilannya aktif, ya menukarkan waktu dengan uang. Oh, aku banget gitu kan? Ya aku banget gitu kan. Kalau lembur kan dihitung per jam. Aku banget. Kemudian apalagi melakukan segala sesuatunya sendirian. Ya kan, lalu kemudian apalagi menonjolkan keahliannya, kemudian penghasilannya tidak bisa diwariskan, asetnya adalah tubuhmu sendiri. Saat kamu sehat, kamu bisa menghasilkan uang. Saat kamu sakit, kamu tidak bisa menghasilkan uang. Terus lagi poinnya, 1 hari sama dengan 24 jam. Kamu kerja tidak mungkin 24 jam, maksimal paling 10 jam. 1 jam maksimal penghasilanmu sekian.
Artinya penghasilan aktif itu terbatas. Nah, sehingga akhirnya apa? Saya merasakan saya termasuk orang yang menukarkan waktu dengan uang. Semakin banyak kebutuhan hidup saya semakin banyak membutuhkan uang, berarti saya semakin banyak menghabiskan waktu. Sehingga waktu untuk keluarga juga berkurang. Itu kayak ditampar itu loh. Asmi aku banget gitu loh. Itu aku. Ya. Nah, terus penghasilan passive income adalah penghasilan yang didapat dari aset yang terus-menerus menghasilkan uang. Penghasilan passive income adalah penghasilan yang didapat tanpa kita bekerja menunggu pekerjaan itu. Penghasilan passive income itu lebih bisa dikembangkan. Kita punya kebebasan waktu. Kalau kita awalnya bekerja membangun aset, lalu asetnya bekerja, kita nganggur lagi. Karena nganggur, dasarnya orang yang senang kerja kan? Kerja lagi, tapi kerjanya adalah membangun aset. Nah, sehingga sekian beberapa lama pun asetnya nambah, sehingga uang yang kita hasilkan itu didapat dari aset yang kita bangun. Nah, akhirnya di situ, apakah Anda ingin kaya? Siapakah yang tergolongkan orang-orang kaya itu? Orang kaya itu diukur dari besarnya jumlah penghasilan pasif income dikurangi dengan kebutuhan hidupnya. Ya, jadi kalau misalkan ini ada orang kerja penghasilannya 10 juta, lalu kebutuhannya 10 juta, berarti 0. Itu bukan termasuk orang kaya. Ya kan dulu saya memang lagi seneng-senengnya pengen cari duit tuh. Jadi dengan kata kaya itu pokoknya seneng banget gitu. Bicara Anda pengen sugih kan gitu. Soalnya sudah lama hidupnya rekasa. Pengen sugih gitu. Terus orang kaya itu adalah walaupun penghasilan kamu sebagai pekerja, pegawai itu 20 juta, kemudian biaya hidupnya 10 juta, berarti sisa berapa? Sisa 10 juta. Kamu belum dapat dikatakan kaya. Karena sewaktu-waktu kamu bisa tidak bekerja. Mungkin sakit, mungkin dikeluarkan dari perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada pikiran lagi. Orang yang dapat dikatakan kaya dan sejahtera adalah yang penghasilan pasif income-nya melebihi kebutuhan hidupnya. Oke, berarti ini penting kan, mindsetnya masuk kan? Masuk. Terus yang jadi pertanyaan saya waktu itu sama yang minjemin tadi, itu yang minjemin kan murid saya. Saya panggil, namanya Mas Yoga. Mas Yoga, saya mau tanya, apa maksudmu kok minjemin buku seperti itu kayak aku? Aku tersinggung banget. Aduh, mohon maaf Pak Ali, saya bukan berarti saya mau menyinggung Pak Ali gitu loh. Enggak, saya penasaran. Maksudmu apa? Aku cuma disuruh kok. Nah, yaitu yang nyuruh kamu siapa? Yang nyuruh kamu siapa? Tolong aku ditunjukin dan tolong aku dipertemukan. Terus terang aku sangat tersinggung. Nah, ternyata Mas Yoga ini diminta oleh seseorang temannya untuk tolong pinjamkan buku ini, kira-kira yang cocok siapa ya, kamu pinjamin aja. Nanti kalau dia tanya gimana, nanti suruh ketemu sama aku. Nah, ternyata itu cara prospek yang cerdas. Jadi saya belajar dari situ. Aduh, mohon maaf Pak Ali, kalau Pak Ali kepengen tahu siapa yang nyuruh minjemin aku, ntar sore bisa ketemu. Oh ya, siap, aku ketemu. Nah, akhirnya sore ketemu, kemudian saya tanya, Pak, ini bukunya, terima kasih udah kasih pinjam buku ini melalui Mas Yoga. Saya kebetulan mentornya Mas Yoga atau dosennya Mas Yoga.
Saya tertarik sekali dengan konsep yang diceritakan di buku ini. Saya baru ngeh yang namanya passive income dan active income. Dan saya sadar betul, saya ini aktif income banget gitu ya. Istilahnya bayi itu bayi aktif gitu ya. Senang kerja. Iya ya, saya mulai tersiksa ketika saya punya anak, saya mulai harus membagi waktu dan seterusnya. Terus pertanyaan saya, kalau saya kepengen passive income, caranya gimana?